Nah, saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini Pak. Isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon di situ, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun Pak. Nggak bisa diambil. Lalu kami minta impres Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu, nanti ke pengadilan kalah nggak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Kita bekerja dan memiliki komitmen yang sama untuk memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang maupun korupsi. Dan dengan adanya kerjasama yang baik inilah kemudian kita akan terus menggunakan semua resource yang ada di dalam rangka memperkuat termasuk di dalam mencari data, mengklarifikasikan data untuk bisa melaksanakan satu, mencegah, kalaupun tidak bisa dicegah, diberantas adanya tindakan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Bambang Pacul keceplosan akui dana 349 triliun mengalir ke partainya. Begini faktanya. Transaksi bernilai jumbo itu pun semakin ramai dibicarakan setelah Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani, Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana, serta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD melakukan rapat bersama DPR RI untuk membahas hal tersebut. DPR RI pun kerap dicatut terlibat dalam transaksi mencurigakan Kemenko. Seperti kabar Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang mengakui dana 349 triliun mengalir ke partainya, yakni PDI Perjuangan atau PDIP. Aset terbesar dari partai politik bukan di kapasitas kader, tapi kapasitas modal atau kapasitas pengaruh dari elit partai, ujar Rifki dalam siaran YouTube ICW dikutip pada Senin 3 April. Lebih lanjut, Rifki menyebutkan bahwa hal itu bersifat historis, sebab dalam sejarahnya partai politik muncul dalam rangka memperjuangkan ide yang dihimpun dari masyarakat. Mekanisme partai juga ternyata nggak ada, mekanisme bagaimana menghimpun aspirasi masyarakat. Kemudian aspirasi itu digodok di dalam internal partai. Baru kemudian diambil keputusan atau sikap partai. Itu ternyata nggak ada, ujar Rifki. Rifki mengatakan hal itu juga tidak hanya berlaku di DPR, tapi juga kader-kader yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah seperti bupati atau wali kota. Dalam konferensi pers yang sama, pengamat hukum Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia atau UII Ari Wibowo juga mengatakan bahwa pernyataan Bambang Pacul itu mengakomodasi kepentingan elit parpol alih-alih rakyat.